kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi manusia, yaitu hati. Mau tahu penjelasannya? Yuk simak videonya. Halo semuanya, nama aku Indri Effendi. Pada pembahasan organ hati kali ini, aku bakal ngejelasin tentang bagaimana sih hati itu bentuknya dan fungsinya apa. Nah, hati merupakan organ sistem ekskresi karena hati mengeluarkan urea dan juga amonia keluar tubuh. Hati ini berwarna merah kecoklatan yang beratnya sekitar 2 kg. Hati berfungsi untuk mengeluarkan urea dan juga untuk membentuk empedu. Nah, hati dibagi menjadi 2 gelambir yang bagiannya berada di rongga perut atas di bagian kanan yang mana sekitar di sini. Lalu, eritrosit yang umurnya lebih dari 120 hari juga akan dirombak di dalam hati. Nah, proses ini akan menghasilkan cairan empedu yang berwarna hijau kebiruan. Cairan empedu ini nanti akan disekresikan di duodenum dan juga akan dioksidasi di usus yang kemudian akan membuat warna cairan empedu berubah menjadi kekuningan. Cairan empedu ini memberikan warna kepada urin dan juga feses. Cairan empedu mengandung zat warna empedu yaitu bilirubin dan biliverdin yang rasanya pahit karena pH-nya antara 7 sampai 8 dan mengandung kolesterol, garam mineral dan garam empedu sehingga membuat cairan empedu itu rasanya pahit. Nah, hati menghasilkan cairan empedu sekitar 0,5 liter yang mana nanti cairan empedu yang disimpan di dalam kantong empedu atau vesika velea itu akan dikeluarkan ke dalam usus untuk membantu proses pencernaan yaitu pencernaan lemak, mengaktifkan lipase dan juga membantu untuk mengubah zat yang tidak larut air menjadi zat larut air. Nah, warna bilirubin itu dihasilkan dari mana sih? Nah, warna bilirubin akan dihasilkan dari pemecahan sel-sel darah merah yang rusak oleh sel-sel khusus yaitu histiosit di dalam hati. Nah, hemoglobin juga akan dipecah menjadi zat besi, globin, dan hemibin. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reza. Saya Zerdeven Muarong dan saya akan menjelaskan materi yang sudah dijelaskan oleh Indah yaitu tentang zat besi. Zat besi akan disimpan ke dalam hati dan dikeluarkan ke sumsum tulang. Globin digunakan untuk metabolisme protein atau pembentukan HB baru. Sedangkan hemin diubah menjadi zat warna empedu yang berwarna hijau biru. Zat warna empedu akan diekskresikan keluar melalui usus 11 jari dan dioksida menjadi urobilin yang berwarna kuning coklat sebagai warna urin dan feses. Jika pembuluh empedu tersumbat, misalnya karena batu empedu, maka warna feses akan menjadi coklat abu-abu. Sedangkan darah akan berwarna kekuningan karena empedu masuk ke peredaran darah, yaitu penyakit kuning. Dalam proses pencernaan, cairan empedu berperan untuk melarutkan lemak. Selain mengeluarkan cairan empedu, hati juga berperan dalam menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh dan pembentukan vitamin A dan provitamin A, serta menyimpan karbohidrat dalam bentuk glikogen. Fungsi hati ada 8, yaitu pertama, menyimpan glikogen, gula otot yang merupakan hasil pengubahan dari glukosa karena hormon insulin. Kedua, menetralkan racun. Ketiga, membentuk prostaglandin untuk pembentukan darah. Keempat, tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A. Kelima, tempat pembentukan sel darah merah pada janin. Keenam, sebagai ekskresi yang bertugas merombak eritrosit sel darah merah, tempat pembakaran eritrosit yang sudah rusak atau mati, mengatur kadar gula dalam darah. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Desi Nurkasari. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai gangguan yang terjadi di hati. Nah, salah satunya itu ada penyakit Wilson. Penyakit Wilson ini merupakan kelainan bawaan yang menyebabkan terjadinya penumpukan tembaga yang sangat banyak yang terjadi
organ hati, otak, dan organ vital lainnya. Nah, nama lain dari penyakit Wilson ini ialah degenerasi hepatolitikuler. Sebagai memegang peran kunci dalam perkembangan kesehatan saraf, empedu, kolagen, dan melanin pigmen kulit. Biasanya, tembaga ini diserap melalui makanan dan setiap kelebihan yang dihasilkan akan diekspresikan melalui empedu, yakni zat yang diproduksi oleh hati. Nah, biasanya orang yang mengidap penyakit Wilson ini, tembaga yang dihasilkan ini tidak dihilangkan secara benar dan malah menumpuk dan bahkan bisa mengancam jiwa. Jika tidak diobati, penyakit Wilson ini justru akan berakibat fatal. Nah, lalu apa saja sih gejala dan gangguan yang terjadi pada penyakit Wilson ini? Yang pertama ada kecanggungan, yang kedua ada depresi, yang ketiga ada kesulitan berbicara, kesulitan berjalan, dan kesulitan menelan. Nah, buat kalian nih yang suka depresi, langkah baiknya kalian ngecek dulu nih ke dokter, siapa tahu kalian mengidap penyakit Wilson ini. Nah, lalu bagaimana nih cara penanganan dalam pengobatan si penyakit Wilson ini? Biasanya yaitu obat-obatan. Nanti dokter akan memberikan resep obat-obatan yang mana akan terkandung netrin, yaitu akan mengurangi jumlah tembaga yang ada di dalam tubuh. Nah, yang kedua ada transplantasi hati. Jika organ hati kalian sudah rusak parah, maka nanti kita akan melakukan transplantasi hati, yang mana organ kalian akan digantikan dengan organ lain yang lebih sehat. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang hemokromatosis. Hemokromatosis adalah kondisi turunan pada tubuh yang menyebabkan penyerapan zat besi yang berlebihan dari makanan yang Anda makan. Nah, zat berlebihan ini disimpan di organ jantung, organ hati, dan juga pankreas. Nah, jika kita memiliki zat berlebihan dalam tubuh, maka akan mengancam hidup loh, karena akan menyebabkan penyakit seperti kanker, aritma jantung, dan juga sirosis. Apa sih yang menyebabkan hemokromatosis? Yang menyebabkan hemokromatosis adalah gangguan atau kesalahan dalam gen tertentu yang biasanya disebut dengan gen HFE pada kromosom yang diwariskan dari orang tua. Nah, apa sih gejala-gejalanya? Yang pertama adalah letih, mudah sakit perut, kurang energi, dan lain-lain. Nah, banyak banget nih yang harus diperhatiin dalam makanan dan minuman penderita hemokromatosis. Yang pertama, makanan yang harus sering dimakan penderita hemokromatosis yaitu makanan atau suplemen yang mengandung vitamin C. Nah, ada pula makanan dan minuman yang harus dihindari. Yang pertama ada darah, daging merah, susu, teh, dan juga minuman beralkohol. Kenapa sih kok minuman dan makanan itu tidak boleh? Karena akan menghambat peningkatan zat besi. Perkenalkan, nama saya Ismail Fadlan Fadila dari kelas 8E absen 15. Saya akan menjelaskan bagian tumor atau kanker hati. Kanker hati adalah kanker yang berawal dari organ hati atau liver. Ada dua klasifikasi kanker hati berdasarkan alokasi pertumbuhan dan penyebarannya. Yang pertama yaitu ada kanker hati premier dan yang kedua ada kanker hati sekunder. Berikut adalah gejala kanker hati meliputi 1. Kelelahan, 2. Penurunan berat badan tanpa sebab, 3. Itu ada mual-mual, 4. Ada muntah, dan 5. Ada sakit kuning. Selanjutnya ada mencegah kanker hati dengan hidup sehat. Risiko kanker hati dapat dikurangi dengan mendapatkan vaksinasi dari vaksin hepatitis B dan C. Lalu tidak kalah penting untuk melakukan pola hidup sehat dan melakukan olahraga. Yang kedua itu menghindari minuman beralkohol dan merokok secara berlebihan. Halo semua, gue Indria Priyaniswardi dari kelas 8E nomor absen 14. Nah, hari ini aku bakal ngejelasin tentang penyakit kuning dan cara pencegahannya. Ada yang tahu nggak sih penyakit kuning itu apa? Kalau nggak tahu, biar aku kasih tahu nih. Penyakit kuning adalah penumpukan zat kuning yang disebut bilirubin yang terdapat pada darah dan jaringan tubuh. Bilirubin merupakan zat sisa yang dihasilkan ketika sel darah merah terurai. Sebelum dibuang oleh tubuh, bilirubin dibawa terlebih dahulu menuju hati melalui aliran darah. Berdasarkan penyebabnya, penyakit kuning terbagi menjadi 3 jenis, yaitu penyakit kuning hepatik, intrahepatik, dan poshepatik. Hepatik berarti organ hati. Nah, gimana teman-teman? Kan tadi aku udah jelasin apa itu penyakit kuning. Sekarang kita beralih ke faktor dan penyebabnya. Banyak faktor dan penyebab
ideal juga termasuk upaya untuk mencegah penyakit kuning. Nah, itu dia penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Sudah cukup jelas bukan? Jika masih ada yang kurang jelas, kami minta maaf ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dadah!